Selamat pagi Wonder Home People dan kawan-kawan Padewanasa. Berjumpa lagi dengan saya dan di balik layar seperti biasa ada Mas Ihsan di sini yang mungkin tidak pernah terlihat di kamera ya Mas Ihsan. Kapan-kapan Mas ke kamera biar kelihatan gitu siapa di balik layarnya gitu. Ini Mas Ihsan sama anaknya, jadi mungkin nanti kedepannya beberapa teman-teman akan kedengeran suara anak-anak gitu ya. Oke, hari ini di podcast literasi berbagi kita kedatangan seorang mas-mas Jawa tulen kita ini didelok saka rupa-rupane ngono ya, sama kehalusan orangnya gitu. Beliau ini datang jauh-jauh dari kalau orang-orang lokal jadi nyebutnya Wisprok gitu, alias Kulon Progo. Tapi kemarin ketika tak cek lokasinya itu ternyata Kulon Progo itu nggak cuma tak kira ini area Wates gitu, tapi ternyata rumahnya narasumber ini tentu juga sebagai tempat ruang literasinya itu ternyata berada di perbatasan Purworejo ya Mas. Betul. Oke, langsung saja kita sambut narasumber pada pagi hari ini Mas Dwi Edi Winarno. Winarto. Oh Winarto ya Mas, Yeah. Winarto. Mas, Soeharto kan gitu. Jadi agak ke Winarto. Oke, Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas. Ini Mas Adit, bagaimana kabarnya? Saya selalu baik Mas. Ini pertemuan kita pertama kali ya Mas. Pertama kali. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya? Ya, sebelumnya saya lihatnya di podcast aja. Podcast saja. Oke, Mas Edi, bener Mas jenengan ini aku nyebutnya apa Mas? Iya, Mas aja. Dwi kok Edi kok Mas Win gitu. Biasanya Edi sih yang paling Edi. banyak. Oke. Mas Edi, bener jenengan itu warga asli Kulon Progo? Asli Kulon Progo, Asli Kulon Progo. lahir di Kulon Progo, berdomisili di Kulon Progo. Kerja sekarang juga Kerja di Kulon Progo juga. Oke. Jenengan ki basicnya apa tuh Mas? Soalnya tadi waktu kita janjian kan, bentar ya Mas, aku ada nunggu ujian dulu kan Ada gitu. koordinasi. Berarti jenengan itu guru atau malah kepala sekolah? Ya, saat ini sebagai guru. Oh, sebagai guru. Ya, Guru di mana Mas? guru di SMP Negeri 2 Girimulyo. Giri Mulyo ini berarti Kulon Progo juga ya? Kulon Progo. Kulon Progo juga. Oke. Kegiatannya Mas, selain guru jenengan ki kegiatannya apa hariannya gitu? Biasanya kalau pagi sampai sore ya di sekolah, kemudian Oke. kalau sore malam itu ada anak-anak yang berkunjung, baik itu hanya main, hanya wifian, hanya ada juga sih yang rutin itu minta didampingi belajar. Oh gitu. Ini Yang di rumah. yang di Kalau- rumah. Kalau yang hari Oke. liburnya tentu kegiatan masyarakat, jadi semacam kerja bakti, kemudian kegiatan masyarakat lainnya kalau ada yang hajat tetangga. Selayaknya orang Jawa berarti ya Mas ya. Betul. Selayaknya orang Jawa. Oke. Mas Edi nyebut pagi sampai sore, oke lah, pagi sampai sore adalah bekerja gitu. Tapi setelah itu banyak mungkin warga atau anak-anak yang datang ke rumah Mas Edi. Ini adalah rumah yang dipakai untuk ruang literasinya. Betul. Yang konon namanya itu adalah tak waca iki Milanggori. Ya, Atau Mas, oke. Sebuah nama yang menurutku Jawa banget gitu loh Mas. Maksudnya asik aja Jawa. Nggak kayak Wonder Home Library ya kan. Inggris banget, tapi tempatnya Mas Edi ini Milanggori gitu. Sebelum mulai Mas, aku familiar dengan kata Milanggori. Karena kalau dalam konsep Jawa kan jajah desa Milanggori. Nah, cuma masalah ya Mas, sampai sekarang aku nggak tahu artinya Milanggori itu apa ya, yang dipakai oleh ruang literasinya Mas Edi gitu. ya. Barangkali sebelum saya menjelaskan Oke. Milanggori yang Nah. kami harapkan dari TVM yang didirikan, itu sebelumnya ini nama ini bukan saya atau istri atau keluarga yang membuat. Oh gitu. Tetapi ini saya minta masukan nama dari istilahnya yang Tetua kami anggap orang tua. Dulu kan saat SMA, usia SMA, itu sering kegiatan pramuka, Iya. dan di situ sering berkegiatan dengan andalan
urusan cabang di WhatsApp itu. Nah, itu Pak Joko Mursito kalau jenengan tahu. Iya. Kalau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Nah, yang sebelumnya yang saat kami mendirikan TBM itu dulu masih di Dinas Kebudayaan. Nah, akhirnya dikasihlah nama Milangkori ini. Oh gitu. Jadi nama pemberian berarti ya? Ya, kami memang minta. Kami minta dibuatkan nama ini yang cocok untuk TBM yang akan kami dirikan. Jadi tahun berapa itu Mas? Tahun 2021. 2021, oke. Februari. Oke. Artinya Mas, Milangkori? Ya, milang itu dalam bahasa Jawa artinya hitung-hitungan atau menghitung. Oke, milang. Oh, wilangan gitu. Milang. Nah, milang. Mungkin ya, wilangan gitu. Oke. Hitung-hitungan atau menghitung. Kalau kori ini di bahasa Jawa juga itu pintu, lawang. Oke, lawang. Milangkori berarti menghitung jumlah pintu. Kalau Milangkori ya. Kalau hanya mengartikan dari dua suku kata itu ya. Ngitung lawang. Nah, di sini filosofisnya adalah Milangkori itu sebagai pembuka pintu cakrawala ilmu pengetahuan. Oke, subhanallah. Berarti doanya pemilihan kata adalah doa berarti ya. Betul. Oke. Berarti Milangkori ini berarti konsepnya TBM Mas. Ya, Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat 2021 Februari dan itu di rumahnya jenengan sendiri? Tidak. Atau ini, lokasinya di mana? Ini kami dirikan, maksudnya saya dan istri dirikan. Oh, berdua? Ya, berdua. Sama istri, oke. Nah, di rumah orang tua istri atau di bapak ibu mertua saya. Oh, bapak ibu mertua ya. Jadi, sebelumnya, kalau sebelumnya kan saya sebelum di Girimulyo, itu ikut mengelola TBM juga sama perpustakaan desa. Oh, desa mana Mas? Banyuroto Nanggulan. Ya. Nah, kemudian setelah menikah, nah itu pindahlah domisili di Girimulyo. Kemudian mendirikan di sana. Karena dari hariannya itu sudah banyak berkegiatan di Girimulyo, jadi tidak memungkinkan untuk masih bertahan atau double gitu kan. Itu tidak memungkinkan sehingga mendirikan yang di Girimulyo. Dan itu didirikan di rumah mertua. Betul. Oke. Alasannya Mas, kenapa dulu milih untuk mendirikan ruang baca TBM gitu? Apakah karena memang itu kepengenannya jenengan dan istri, atau memang melihat kondisi daerah situ terutama anak-anaknya yang butuh ruang untuk berkegiatan atau berliterasi atau seperti apa? Ya, yang disebutkan tadi ada semua memang pertimbangannya. Yang jelas yang pertama untuk saya kan bergeraknya kan di bidang pendidikan. Oh iya, guru ya. Guru. Nah, maka apa sih yang bisa saya berikan untuk masyarakat? Kalau angkat-angkat kayaknya badan saya tidak memungkinkan ya. Nah, akhirnya itu menanyakan ke istri, kemudian ke orang tua ya, bapak ibu mertua itu. Nah, kalau mendirikan taman bacaan masyarakat, yang mana nanti ya tentu rumah tidak akan istilahnya tidak akan pernah sepi yang seperti itu, karena siapapun, kapanpun itu nanti akan ada yang datang. Nah, diizinkan, akhirnya ya sudah mendirikan itu. Selain itu tadi, untuk nama Milangkori, nah barangkali ada kan dua suku kata Milangkori. Nah, Kori ini juga nama panggilan istri saya. Oh gitu. Jadi apa jenis otak gadok gitu ya? Betul. Oke. Nah, jadi kalau nama lengkapnya sih Kori ya, tapi panggilannya kan Kori. Oke Mas. Di awal-awal pembentukan Mas, yang dilakukan Mas Edi dan Mbak Kori itu apa gitu? Apakah hanya menyediakan buku di rak-rak sehingga wes kene bocah-bocah ini teko do moco, atau sebenarnya buku itu hanya sebagai apa ya, pengantar aja untuk menciptakan ruang berkegiatan gitu waktu itu? Ya, untuk buku saya kira dulu juga koleksinya masih sedikit, barangkali kurang dari 500 ya.
dulu. Ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya sudah hampir 2.000 lah. Hampir 2.000. Oke. Nah, awalnya itu kan juga masih di masa pandemi dan 2021 ya. 2021 itu masih pandemi, kemudian banyak tetangga-tetangga itu yang mengeluhkan. Kalau dari segi orang tua mengeluhkan anaknya yang istilahnya lebih banyak main HP. Ya, betul. Main HP. Tugas-tugas sekolahnya gitu ya. Betul, tugas-tugas sekolahnya yang mengerjakan bapak ibu nih, orang tuanya. Orang tuanya. Nah, sehingga dengan hadirnya TBM saat itu, nah itu tidak sedikit juga yang datang untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah, kemudian juga membuat video kan banyak ini tugas dulu itu anak-anak sering membuat video dari sekolah, dikirimkan gitu ya, selalu juga tugas-tugas harian itu juga. Nah, istilahnya ya orang tua kan tentu sangat terbantu seperti itu dan sangat mendukung. Selain itu ada nggak Mas waktu itu bikin acara-acara khusus gitu yang itu waktu itu jadi istilahnya trademarknya Milangkori gitu? Yang kami lakukan untuk menarik anak-anak itu kegiatannya adalah Tadabur Alam. Itu sebutan Tadabur Alam. Ya, sebutan Mei. Kalau istilahnya ya piknik gitulah, piknik gitu ya. Piknik. Jadi kita ajak untuk berrekreasi, walaupun tempatnya hanya di sekitar TBM. TBM juga. Nah, karena di sana juga ada desa wisata juga. Oh gitu. Emang apa Mas? Tadabur Alam itu ngapain nanti teman-teman gitu? Nah, kegiatannya ada sebelum refreshing katakanlah seperti itu, nanti ada kegiatan mendongeng terlebih dahulu, kemudian ada kuis, door prize, baru nanti senang-senang refreshingnya renang ataupun hanya menikmati alam seperti itu. Renangnya renang kali ya? Di kali. Kayak ini yang saya maksud ini, kami saat itu ke Taman Sungai Mudal. Oh, Taman Sungai Mudal. Oh iya yang tempat wisata itu. Betul. Nah, dekat mau Mas? Dekat enggak? Ya 15 menit lah. Oke. Dari TBM 15 menit. Itu kegiatannya itu tadi. Jadi ya mendongeng. Istilahnya tetap ada kegiatan literasi. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya juga refreshing. Dan undangannya adalah refreshing. Oke. Oke Mas, itu kan didirikan Februari 2021 ya Mas. Dan itu kebetulan pas pandemi gitu. Masih pandemi. Nah, waktu itu respon masyarakat gimana Mas ketika jenengan sama istri istilahnya mendeklarasikan kami bikin ruang baca nih TBM nih yang bocah-bocah bisa datang dan sebagainya macamnya. Apa nggak terlalu beresiko Mas waktu itu Mas? Ya, untuk saat itu khususnya di Pedukuhan Terangkuan di TBM itu ya. Kasusnya kan istilahnya tidak banyak. Dan orang tua itu ketika berkegiatan juga istilahnya masih seperti biasanya. Oh gitu. Walaupun ada yang pro kontra juga, tetap kekeh yang harus selalu bermasker ketika di luar dan sebagainya. Nah, tapi ada juga yang memang ya merasa sehat, nggak kemana-mana seperti itu. Kan masih di pegunungan yang masih sejuk, asri kan gitu. Ya ada pro kontranya di situ, tapi tetap lebih lebih memperhitungkan untuk lebih banyak manfaatnya atau enggak sih seperti itu. Dan kalau nanti kalau misalkan saat itu ada yang kena, ya udah nanti tetap karantina. Walaupun di kegiatan selalu kami informasikan untuk tetap mengenakan masker. Oke. Dari 2021 kalau sampai tahun ini berarti udah 4 tahun ya Mas. Udah 4 tahun, tapi aku dengar Milangkori itu sekitar setahun yang lalu. Jadi mungkin tahun ketiga Milangkori gitu. Pertanyaan utamaku adalah ketika ini tuh baru didirikan 2021, kok bisa semenggema ini Mas? Maksudku gini, mungkin kalau teman-teman yang lain kan teman-teman TBM yang terkenal gitu kan, yang udah famous itu kan
biasanya udah lama, udah lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, gampangannya berdirinya itu jauh sebelum COVID kesana lah gitu. Tapi dengan ini kan enggak Mas, baru 2021 gitu. Betul. Ini apa fenomena apa yang terjadi dengan Milangkori sehingga Milangkori itu begitu apa ya terkenal aja sih. Tapi banyak orang yang tahu gitu loh Mas. Maksudku seistimewa apa atau Milangkori itu yang di spirit atau kegiatan apa yang membuat Milangkori itu begitu dilihat oleh banyak orang sebagai salah satu TBM yang bagus gitu. Ketika yang pendirinya pun nun sewu hanya sepasang suami istri kan gitu, yang slow kan gitu, pakai rumahnya mertua lagi kan gitu. Jadi nggak modal banget ya. Nggak modal banget ya. Yang jelas pada prinsipnya untuk Milangkori ini alhamdulillah sekali dari masyarakat sekitar, tetangga, kemudian pengurus RT, RW, Dukuh itu sangat mendukung. Jadi ketika kami melakukan kegiatan itu selalu mendapatkan respon positif. Nah, misalkan dari orang tua, nah itu ini kan kebanyakan juga masih anak-anak, masih balita juga ada sudah diajak. Nah itu orang tua juga sampai menunggui seperti itu. Kemudian dari segi tim ini kan tentu tidak hanya saya sama istri, tetapi punya tim di belakang yang kadang nggak mau kalau tampil nggak mau, tapi membantu dari balik layar. Siapakah itu? Nah, kami menggandeng dari guru PAUD di Pedukuhan kami kan ada kelompok bermain. Nah, guru PAUD kami gandeng, kemudian Karang Taruna itu juga kami gandeng. Dan mau Mas Karang Taruna? Ya. Oke. Kemudian dari ibu-ibu yang sekiranya punya spirit di bidang anak-anak, itu walaupun bukan guru PAUD juga sih. Nah, tapi punya spirit, punya semangat untuk ikut, ayo berkegiatan dengan anak-anak. Nah, itu kami rekrut juga. Nah, dan rekrutnya juga tidak dibayar. Oh iya, berarti gerakan komunal ini Mas ya? Bersama-sama gitu. Bersama-sama. Tapi yang menjaringkan mereka siapa Mas? Maksudku adalah apakah jenengan punya kuasa segitunya untuk mengajak orang-orang itu sehingga orang-orang itu mau, atau memang ini jadi semacam program padusunan gitu? Kalau program Pedukuhan tidak, karena kami istilahnya mandiri. Kemudian yang bisa merekrut itu semua ikut terlibat, ya kemungkinan juga ada power istri sih. Power istri. Bu RT atau Bu RW? Ya, istri saya Care. Oh, Care. Pantes juga. Ya. Care. Itu tadi jadi alasan kenapa setelah menikah saya itu pindah domisili ke sana. Karena Bu Care. Karena tuntutan itu untuk Pamong Kalurahan berdomisili di tempat tugas. Oke. Dan Milangkori ini tahun kemarin juga mungkin sama seperti Wonder Home People dapat yang apa Mas? Kegiatan bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah ya. Itu berupa adalah tugasnya dapat kewenangan atau istilahnya apa tuh ya, tugas lah ya untuk membuat kegiatan. Betul. Yang itu apa itu hitungannya Mas? Selama 1 bulan atau selama 1 bulan. Nah, waktu itu yang Milangkori lakukan apa Mas? Soalnya tak lihat kan dari beberapa teman-teman yang dapat Banpem itu kan terus bikin acara yang cukup meriah gitu loh, kayak Wonder Home bikin acara cukup meriah, terus beberapa teman-teman di kota juga bikin acara cukup meriah gitu. Nah, yang dilakukan Milangkori waktu itu apa Mas dengan Banpemnya itu tadi? Ya, untuk kegiatan yang kami lakukan saat itu menyasar ke anak-anak ada, kemudian usia remaja ada, kemudian usia dewasa juga ada. Oh gitu. Jadi target usianya diratani gitu. Betul. Ya. Apa Mas kegiatannya Mas? Nah, untuk anak-anak itu kami mengundang pendongeng, jadi membacakan dongeng di situ untuk anak. Kemudian nanti ada lomba mewarnai dan juga lomba-lomba yang lain. Kemudian untuk remaja itu kami buatkan kegiatan untuk pelatihan menulis. Nah, pelatihan menulis. Okay. Kemudian menulis apa Mas? Caption kemarin menulisnya adalah cerpen. Oh, cerpen. Oh, menarik.
Untuk yang dewasa itu Iya. dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang satu pelatihan membacakan nyaring atau read aloud. Yang sasarannya adalah pendidik PAUD, TK, kemudian pendidik SD yang ada di Kelurahan Purwosari. Sekelurahan berarti, Satu kelurahan. sedesa berarti ya. Betul. Kemudian untuk berbagi praktik baik, nah itu dari teman-teman pengelola TBM di Kulon Progo. Gitu. Nah, untuk kegiatannya itu, kemudian di acara puncak. Nah, acara puncak ini kami mengundang kurang lebih 300 orang. 300 peserta. 300 peserta. Untuk apa, Mas? Acara puncaknya itu nanti di situ ada penampilan. Yang tadi kan yang dilatih untuk read aloud tadi kan ada pendidik-pendidik itu. Jadi pendidik PAUD, pendidik TK, pendidik SD. Nah, itu anak-anaknya dibawa untuk ikut kegiatan di acara puncak. Pentas-pentas, kemudian sama pemberian hadiah dari kegiatan menulis tadi dilombakan, dari kegiatan read aloud untuk yang pendidik tadi juga dilombakan. Yang anak-anak kan tadi mewarnai. Jadi di acara puncak pentas beserta dengan pemberian hadiah. Berarti emang dibikin alur gitu ya, Mas? Ada pelatihannya gitu. Dilombakan. Terus habis pelatihannya berproses, setelah itu dilombakan dan dapat apresiasinya di situ. Betul. Sampai 300 orang, Mas. Ya. Meriah banget berarti, Mas. Gitu. Ya. Dan itu juga tidak tidak menyangka partisipasinya segitu antusias. Oke, Mas, kalau di Milangkori sendiri selama 4 tahun berdiri ini konsep dasarnya itu apakah itu tadi kalau dari cerita Mas Edi kan ini benar-benar TBM yang di dusun gitu, yang itu didukung oleh semua lapisan masyarakat di situ sehingga TBM itu jadi menjadi ruang bersama untuk berkegiatan gitu loh. Betul. Dalam ranah perliterasian gitu. Tapi selama 4 tahun ini apakah memang Milangkori bisa segitunya berdiri sendiri atau ada kolaborasi bantuan dari pihak luar yang itu membuat Milangkori juga semakin bisa bertumbuh gitu? Untuk bantuan dari luar barangkali kolaborasi dengan komunitas literasi lain. Jadi bentuk kolaborasinya adalah dari TBM lain itu mengisi acara di tempat kami. Oh gitu. Ya, kemudian kalau dari segi pendanaan barangkali baru dari Banpem kemarin. Tetapi untuk bantuan-bantuan yang sifatnya koleksi buku dan sejenisnya, nah itu dari berbagai sumber sih. Dari berbagai sumber baru dikirim seperti itu. Oke, sungguh sangat menginspirasi sekali dari teman-teman Milangkori gitu. Dan Milangkori ini kan gini, Mas, berarti berada di seperti tadi dibilang Mas Edi, beberapa kali sering melakukan kerjasama kolaborasi sama TBM lain di Kulon Progo gitu. Jadi memang di Kulon Progo ada forumnya, forum Taman Bacaan Masyarakat Kulon Progo. Ada. Yang konon ketuanya adalah Mas Edi sendiri. Betul. Itu kepilihnya kapan, Mas Hirimu jadi ketua forum Taman Bacaan Kulon Progo? Ya, untuk kepilihnya itu di tahun 2020 saat itu. Sebelum punya Milangkori berarti? Saya kan sebelumnya juga ikut mengelola TBM. Dan juga perpustakaan desa tadi. Perpustakaan desa ya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau ini Mas sedikit keluar dari Milangkori, Mas. Kondisi dunia perliterasian di Kulon Progo sendiri seperti apa, Mas, sekarang, Mas? Karena menurutku mungkin kalau beberapa tahun yang lalu Kulon Progo iki isih rong kelire gitu ya, Mas. Maksudku buat kami sing mungkin orang kota, orang Sleman, orang Bantul juga Kulon Progo iki ora ana ira apa-apa kan gitu loh, karena terpinggirkan. Tapi begitu ada bandara gitu kan, terus mulai muncul banyak tempat wisata di Kulon Progo. Itu Kulon Progo kayaknya juga bertumbuh gitu. Mulai banyak yang lirik, terus mulai banyak kami lihat juga mulai banyak istilahnya kehidupan di sana gitu, mulai gemerlap tadi kayak yang sebelum kita cerita
ada hotel dan sebagainya macamnya gitu, dan mungkin juga dengan adanya bandara jadi menumbuhkan lapangan pekerjaan baru dan sebagainya macamnya. Nah, apakah perkembangan Kulon Progo yang menurutku sih cukup signifikan gitu ya, dan beberapa tahun terakhir itu juga selaras dengan pertumbuhan ruang-ruang literasi untuk masyarakatnya gitu, terutama dalam hal ini ruang-ruang TBM yang di bawah naungannya Forum Taman Bacaan Masyarakat Kulon Progo yang Mas Edi pimpin gitu. Kalau dari segi kami ya, dari pengelola TBM, nah tentu selalu mengupayakan kegiatan sesuai dengan ciri khas masing-masing TBM. Yang tidak bisa setiap TBM itu kegiatannya sama, itu kan sesuai dengan potensinya saja. Betul. Kemudian dari dampak adanya bandara, nah tentu dari segi misalnya mindsetnya ya, tentu kalau dulu itu kan yang diolah kan kebanyakan di sektor pertanian. Ya. Nah, sekarang kan juga bisa merambat ke berbagai sektor, baik pariwisata, jasa, gitu ya. Jasa, nah seperti itu. Kemudian juga di sekolah menengah kejuruan juga sudah banyak juga untuk yang jurusan perhotelan. Dan tentu ini nanti kalau lulus, nah kan tempat kerjanya juga dekat. Karena di Kulon Progo sendiri juga sudah mulai banyak berdiri hotel-hotel. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kalau ruang literasinya sendiri, Mas, pertumbuhan teman-teman TBM di Kulon Progo seperti apa dalam beberapa tahun terakhir ini gitu? Karena tak lihat tadi kayak kemarin waktu aku komunikasi sama Mas Edi, mbok jangan aku Mas, ini aku punya saudara yang lain gitu kan. Persis juga ketika aku kemarin mencoba cari TBM Kulon Progo, ternyata juga cukup banyak juga kan gitu. Nah, itu perkembangannya gimana, perkembangan TBM di Kulon Progo gitu? Ya, tadi sudah sebutkan masing-masing TBM punya ciri khas tersendiri. Nah, ada juga TBM yang sudah memiliki banyak karya, jadi karya tulis. Ada yang lebih banyak istilahnya membuat karya dalam bidang literasi. Ada juga yang fokus untuk kegiatan anak-anak, baik belajar, apalagi misalkan ini di musola, nah itu nanti kegiatan yang TPA seperti itu. Tapi secara garis besar cukup banyak juga ya, yang istilahnya TBM aktif gitu di Kulon Progo gitu. Ya, apalagi kemarin juga beberapa TBM mendapatkan bantuan dari Perpusnas itu, bantuan 1.000 buku, dan itu khusus bacaan untuk anak. Oh, khusus anak berarti ya? Ya, jadi koleksinya itu bacaan khusus anak. Oke. Cukup seru juga obrolan kita pada pagi hari ini, dan sebenarnya nggak terasa sudah sangat lama kita ngobrol gitu tentang Mas Edi sendiri, juga tentang tadi Milanggori dengan segala kearifan lokalnya, dengan segala dukungan dari lapisan masyarakat di sekitar TBM Milanggori gitu. Oke, mungkin terakhir Mas, sebelum kita tutup gitu, mungkin ada pesan-pesan kepada para pendengar podcast ini gitu tentang apa ya terserah sih, tapi mungkin tentang bagaimana tentang ruang baca, menumbuhkan ruang baca di lingkungan sendiri gitu. Oke, monggo sini disampaikan di sini. Ya, barangkali kita melihat ke isu sekarang, tantangan terkait dengan literasi, di mana anak-anak saat ini senangnya adalah menggunakan gadget, walaupun ada literasi digital, tetapi dalam penggunaannya ini masih banyak yang memilihnya itu belum bijak. Ya, jadi smartphone yang digunakan itu digunakan untuk apa? Nah, harusnya bisa untuk meningkatkan kompetensi diri, tetapi yang dipilih adalah hanya scroll media sosial, hiburan gitu ya, atau yang lainnya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi tantangan kita bersama. Dan sepertinya sudah sangat umum saat ini anak-anak sudah berkenalan dengan smartphone itu, dan penggunaannya juga harus lebih bijak. Nah, apalagi ini orang tua yang kalau sudah tidak bisa mengontrol anaknya, nah, atau orang tua sudah kalah, nah ini tentu menjadi keprihatinan bersama. Yang mana generasi yang akan datang
harapannya tentu generasi emas itu benar-benar nyata. Ya, semoga Mas. Semoga. Amin. Oke, jadi mungkin itu ya pesan dari Mas Edi adalah terutama untuk para orang-orang tua yang di sana punya anak-anak, entah itu anak kecil atau remaja. Memang kalau menjauhkan, ya jangan anak-anak ya Mas, kita aja sebagai orang tua Betul. menjauhkan dari gadget aja susah ya. Tapi bagaimana kita sebijak mungkin ya Mas menggunakan gadget itu dengan baik dan benar. Betul. Bukan berarti kita mencegah si anak dari mencari hiburan, tapi mungkin proporsionalnya yang harus dijaga ya. Hiburan semana yang buat belajar seperti apa dan yang buat lain-lain seperti apa gitu ya. Oke. Mungkin itu saja Wonderhome People dan kawan-kawan Padewanasa obrolan kita hari ini di podcast Literasi Berbagi bersama Mas Dwi Edi dari TBM Milang Kori. Ya gitu adalah istrinya Mas Edi. Oke. Gitu aja hari ini, sampai jumpa di